Halo Kak Jejen. Halo, kelihatan ya? Eh, kita mulai ya acaranya. Baik teman-teman jurisian, mohon maaf sebelumnya ada kendala. Eh, baik, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman jurisian, apa kabar? Dimanapun teman-teman jurisian berada, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Khalifah. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara ngopi seruput pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memberitahu apa sih ngopi seruput itu. Nah, ngopi seruput ini tuh ngobrol JPI seputar akar rumput. Di mana ngopi seruput ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Juris Police Institute yang apa namanya yang merespon respon terkait dengan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, tema pada malam hari ini tuh terkait dengan pemberian remisi terhadap napi koruptor apakah pantas. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber pada malam hari ini yaitu Kak Jejen Jailani. Beliau merupakan direktur pada Departemen Reformasi Hukum dan HAM di Juris Police Institute. Halo Kak Jejen Jailani, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana Olip? Apa kabar juga? Baik? Alhamdulillah luar biasa, Jejen. Luar biasa Kak Jejen, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ini masih buffering ini di Olip nih. Gambarnya berhenti. Tapi di aku lancar nih Kak Jejen. Aman ya berarti di sana ya? Iya, aman nih Kak Jejen di sini. Atau sinyal Kak Jejen nih yang kurang aman. Iya, kayaknya low. Oke Kak Jejen, mungkin karena apa namanya waktu kita singkat nih Kak Jejen, langsung aja kita ke acara inti kita yaitu terkait dengan ngopi seruput, ngobrol JPI seputar akar rumput. Di mana di sini malam ini kita akan membahas mengupas tuntas terkait dengan apa namanya pemberian remisi terhadap napi koruptor. Langsung bisa dimulai nih Kak Jejen. Oke, siap, Oke. siap, siap. Uh, ya, apa namanya terkait dengan alurnya nanti Olip memberikan pertanyaan ke KJJ, nanti KJJ langsung jawab. Setelah pertanyaan dari Olip, nanti Olip akan memberikan kesempatan kepada teman-teman jurisian yang ingin bertanya terkait dengan tema malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar dengan remisi napi koruptor, silakan teman-teman langsung klik aja di kolom komentar ya pertanyaannya. Nanti setelah apa namanya setelah Olip pertanyaan selesai, baru nanti Olip bacakan pertanyaan dari teman-teman jurisian. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Kak Jejen. Sebenarnya remisi itu apa sih? Terus dasar hukumnya itu gimana loh Kak Jejen? Silakan. Oke. Uh, Oke, pertama-tama saya ingin coba menjelaskan dulu terlebih dahulu terkait dengan apa itu remisi dan dasar hukum apa sih yang menaungi atas pemberian remisi itu sendiri. Nah, jadi uh, sebenarnya mungkin saya akan coba utarakan lebih dulu ya dasar hukum dari segi remisi itu sendiri. Remisi itu dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan. Di situ diatur dalam pasal 14 ayat 1 terkait dengan remisi. Isinya apa? Isinya itu adalah narapidana itu mempunyai hak untuk mengurangi masa tahanan, masa pidananya. Nah, remisi yang secara lebih lengkap secara definisinya itu kita bisa melihat dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Di situ di dalam aturan
peraturan pemerintahnya diatur bahwa remisi itu adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu definisi dari remisi itu sendiri. Nah, aturannya selain yang diatur dari PP 32 tahun 99, itu ada PP nomor 28 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas PP nomor 32 tahun 99. Ada juga PP nomor 99 tahun 2012, perubahan kedua atas PP nomor 32 tahun 99. Nah, selain itu ada lagi turunannya, peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018, dan yang udah diubah lagi dengan peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2019 yang mengatur terkait dengan remisi itu sendiri. Itu adalah definisi terkait remisi dan dasar hukum yang mengatur terkait remisi. Nah, Perpresnya juga ada satu lagi. Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Sebenarnya ada banyak ketentuan peraturannya, tapi untuk yang saat ini saya kira ini sudah mewakili dari peraturan yang ada. Kayak gitu. Oke, baik. Apa namanya? Berarti secara umumnya nih, maksudnya secara gampangnya yang bisa kita ingat nih, yang gampang kita ingat tuh remisi itu pengurangan masa tahanan. Begitu ya Kak Jejen ya? Betul, betul. Oke. Kak Jejen ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan tadi udah kita bahas nih terkait remisi itu apa. Nah, sebenarnya tujuan diberikannya remisi itu apa sih? Dan siapa aja subjek yang menerima remisi itu? Silakan Kak Jejen. Oke. Pertama mengenai subjek, ini bisa kita telaah. Oke lah, kita bisa merujuk dari segi peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2019-nya yang terbaru ini, yang perubahan pertamanya di Permenkumham nomor 3 tahun 2018 di pasal 2-nya disebutkan untuk yang bisa mengajukan remisi itu adalah narapidana dan anak pidana. Itu subjek dari pemberi yang bisa menerima remisi itu sendiri. Yang dalam peraturan pemerintah perubahan keduanya nomor 28 tahun 2006, itu narapidana ini ada yang umum, ada yang sifatnya khusus. Yang khusus ini seperti pelaku yang dalam kategori narkotika, pelaku terorisme, lalu pelaku korupsi, pelaku kejahatan yang mengancam keamanan negara, pelaku dari HAM berat, kejahatan HAM berat, terus pelaku atas kejahatan transnasional terorganisasi. Nah, itu semua masuk dalam kategori narapidana. Dan yang kedua, anak pidana. Itu adalah subjek atas yang diberikan remisi. Nah, kemudian terkait dengan tadi pertanyaan kedua atas tujuan diberikannya remisi ya. Ya ini mungkin secara normatif kita bisa merujuk ini pada konsideran atas pembentukan undang-undang lapas itu sendiri, pemasyarakatan itu sendiri. Yang jika kita melihat dari segi konsideran atas pembentukan sistem pelapasan, sistem pemasyarakatan, di situ dikatakan bahwa tujuan di adanya sistem pelapasan ini itu agar warga binaan pemasyarakatan itu bisa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi kejahatannya, sehingga dia dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya. Nah, aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Itu mungkin secara normatifnya terkait
tujuan dari diberikannya remisi, karena remisi ini satu kesatuan dengan penerapan atas sistem pemasyarakatan itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik Kak. Berarti terkait dengan apa namanya subjek penerimanya itu di sini ada narapidana, baik narapidana umum maupun khusus dan pidana anak itu sendiri ya Kak ya, sesuai dengan di Permenkumham nomor 18 tahun 2019 dan PP nomor 28 tahun 2006. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Jejen. Nah, sebenarnya apa sih alasan pemberian remisi itu? Terus bagaimana syarat diberikannya remisi? Silakan Kak Jejen. Eh, ini agak putus-putus. Tadi terkait apa? Satu alasan diberikan Ya, remisi. terkait dengan alasan diberikannya remisi itu apa? Dan yang kedua itu syarat pemberian remisi itu seperti apa? Apa aja nih syarat-syaratnya gitu? Supaya si Oke, narapidana sama pidana anak bisa mendapatkan remisi. Apa sih syaratnya kayak gitu, Kak? Silakan, Kak. oke. Baik. Sebenarnya terkait dengan alasan diberikannya remisi, ini mungkin lebih merujuk pada hak asasi manusia itu sendiri. Karena kita tahu bahwa dalam negara hukum seperti di Indonesia, eh, penjaminan dan pemenuhan atas hak asasi manusia itu sesuatu hal yang eh, dijamin. Bahkan dalam konstitusi kita di dalam pasal 28A hingga 28J itu diatur secara lengkapnya mengenai hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa umat manusia sebagai insan manusia tak terkecuali narapidana itu dilekati oleh hak asasi yang melekat pada dirinya. Sekalipun napi napi ini, narapidana ini itu dengan catatan telah melakukan kesalahan, tapi bukan lantas hak asasinya itu hilang sirna begitu saja. Makanya di dalam lapas sekalipun kita mengetahui di situ di dalamnya hak atas kehidupannya, penghidupannya, hak atas berkembangnya si narapidana, hak atas kesehatan, keselamatan itu juga dipenuhi di dalam lapas itu, tak terkecuali dengan pemberian adanya remisi itu sendiri. Itu merupakan bagian daripada hak yang dimiliki oleh si narapidana, khususnya si koruptor itu sendiri. Nah, syarat diberikannya remisi itu bisa di cross check di dalam peraturan pemerintah ya, dan juga peraturan pelaksananya, yakni Permenkumhamnya yang tadi telah saya sebutkan di awal, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh si pengaju atas remisi ini adalah pertama, dia itu harus berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Nah, peraturan berkelakuan baik ini ada lagi penjelasannya. Penjelasan berkelakuan baik itu apa sih? Pertama, tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin di dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum pemberian remisi itu dilakukan. Nah, kategori berkelakuan baik juga yang kedua adalah telah mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh lapas kepada si narapidananya itu sendiri. Nah, itu adalah penjelasan atas berkelakuan baik yang dimaksud. Selain itu, syarat yang lainnya, ini sih yang mengajukan remisi ini, dia harus berbuat jasa pada negara. Dia harus melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Dia harus melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas. Nah, apalagi dalam konteks ini yang mengajukan adalah seorang narapidana koruptor. Nah, dia harus mengalami masa pidananya itu lebih dari 6 bulan. Syarat lainnya, si yang mengajukan ini
si narapidana koruptor ini harus telah menjalani 1/3 dari masa pidana. Mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar tindak pidana yang dia lakukan. Dan terakhir, dia telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan hakim yang telah diputusnya. Itu adalah syarat-syarat dalam pemberian remisi itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik Kak Jejen. Berarti terkait dengan alasan utamanya nih, alasan yang paling melekat itu yaitu terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya itu tadi ada berkelakuan baik, terus apa namanya mengikuti pembinaan di lapas, dan untuk pidana narapidana khusus ini ada tambahannya yaitu telah menjalani masa tahanannya sepertiga dan membayar denda serta membantu penegak hukum untuk membongkar kasus yang kasus koruptor misal yang bersangkutan itu. Oke, baik Kak Jin. Tadi kan kita udah ngebahas nih terkait dengan definisi, terus dasar hukum, tujuan, alasan, syarat. Nah, di sini kita akan membahas acara inti kita nih, tema inti kita. Nah, di sini pemberian remisi pada napi koruptor apakah pantas? Silakan Kak Jejen. Oke. Sebelum masuk pada jawaban atas pantas tidaknya ya, saya kira ini akan nyambung dengan penyampaian yang telah saya paparkan di awal. Bahwa memang setiap manusia itu mempunyai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya tak terkecuali narapidana koruptor. Narapidana koruptor. Nah, remisi ini meskipun mungkin menjadi hak ya, hak yang dimiliki oleh setiap narapidana, tapi harus juga sebenarnya ini menjadi catatannya, harus juga dilihat dari segi konteks sifat kejahatannya. Nah, konteks sifat kejahatan yang dimaksud ini itu dapat dilihat apakah ini menyangkut dengan kelangsungan kehidupan manusia atau tidak. Nah, sehingga pemberian remisi ini yang menjadi kewenangan dan tugas dari pemerintah itu tidak melukai keadilan masyarakat. Tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi tindak pidana korupsi itu berlindung di bawah pembenaran hukum. Karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah sebuah bentuk kejahatan yang sangat luar biasa, dampaknya itu sangat luar biasa dan sangat luas dampaknya itu. Dan yang namanya korupsi tentu kita tahu bahwa selain imbasnya itu adalah pada keuangan negara juga perekonomian, itu juga akan berimbas pada semua sektor, semua sektor yang di luar dari bidang keuangan juga perekonomian. Dan ini akan menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah yang ada, mengganggu pembangunan, serta korbannya itu masyarakat luas. Bahkan yang perlu digarisbawahi, sebenarnya yang namanya korupsi, yang jika kita bandingkan dengan tindak pidana misalnya narkotika ataupun terorisme, saya kira korupsi ini lebih besar dampaknya. Ya, itu pendapat pribadi saya. Dampaknya begitu sangat luas sungguh. Yang jika kita mengutip di sini ada konvensi PBB yang menentang korupsi, United Nations Convention Against Corruption atau UNCIC tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ dikatakan korupsi itu ada kejahatan yang luar biasa yang berdampak sangat luas dan merugikan negara juga masyarakat secara luas, mencuri uang negara, mencuri uang rakyat. Sehingga sifatnya yang extraordinary ini itu harus ditangani secara luar biasa juga. Jadi seharusnya ini ada istilahnya itu penegakan hukumnya itu harus benar-benar tegas dijatuhkan pada si
koruptor ini. Namun dalam implementasinya baik sistem hukumnya yang lemah, juga penegakan hukumnya yang ya membuat geleng-geleng kepala lah. Banyak di media massa itu yang kita banyak dengar, kita banyak membacanya di media baik cetak maupun elektronik ya. Itu kasus-kasus yang terkait dengan korupsi ini uh, tidak begitu membuat puas masyarakat luas. Bahkan tuntutan dari yang diajukan oleh penuntut umum kepada si narapidana kepada si pelaku korupsi ini jauh melampaui ekspektasi yang diharapkan. Contoh saja dalam kasus Bansos, Juliari Batubara. Dia hanya dihukum 12 tahun penjara dan 500 juta ya uang yang harus dibayarkan. Padahal jika mengingat perkataan dari Ketua KPK Pak Firly, dia bahkan tidak sebelumnya dia mengatakan tidak akan mentolerir, dia akan mengeksekusi bahkan memberikan hukuman mati, tapi dalam implementasinya itu tidak terrealisasi. Bahkan ngelesnya itu tidak termasuk dalam kategori yang harus dihukum mati. Ya, ini lagi-lagi kepada implementasinya. Tidak hanya di tahap penuntutan saja sebenarnya. Bahkan di tahap penegakan hukum oleh majelis hakim juga ini perlu ditinjau, ini perlu diperhatikan bahwa begitu sangat lemah penegakan hukumnya. Ada yang bahkan dalam dalam permintaan si pelaku ini yang dalam hal ini dia terjerat kasus bansos, itu dia sampai memohon untuk bisa dibebaskan dari penjaranya. Yang padahal alasan dia itu sangat sepele, karena dia menderita karena dihujat oleh masyarakat, oleh netizen, dan itu diamini oleh hakimnya. Itu justru sangat malu saya melihatnya itu juga. Bahkan dalam dunia perkuliahan sekalipun itu hal yang memalukan untuk dibawa ya, kayak gitu. Dan di samping itu ini saya membicarakan terkait dengan ranah dari segi sebelum si pelaku ini menjalani masa tahanan di lapas. Dan setelah di lapas sekalipun sebenarnya perlakuan terhadap narapidana koruptor ini tidak hanya sampai di situ. Bahkan saat tengah menjalani masa tahanan, itu perlakuan yang tidak biasa juga masih dialami oleh si koruptor ini. Contohnya saja misal terkait dengan remisi ini. Kasus Joko Chandra. Joko Chandra itu orang yang dulu itu pernah ditetapkan sebagai orang yang buronan puluhan tahun. Bahkan dia tidak hanya terjerat satu kasus, lebih dari satu kasus, tapi dia mendapatkan bagiannya untuk bisa mendapatkan remisi. Nah, ini yang sebenarnya perlu dikritisi. Kenapa dia yang dulu berstatus sebagai buron, yang saat akan menjalani hukuman malah melarikan diri ke luar negeri, dan saat ditangkap itu justru pas menjalani masa hukuman dia malah mendapatkan bagian atas remisi itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan perlu digarisbawahi, yang perlu kita telaah lebih jauh, bahwa pemberian remisi ini masih perlu diketatkan lagi syarat-syaratnya. Jadi tidak bisa jika kita hanya mengandalkan
syarat pemberian remisi ini hanya pada aturan yang ada saat ini, yang ia harus berkelakuan baik, uh, terus juga telah membayar lunas denda dan uang penggantinya. Itu semua belum cukup, tapi harus juga dilihat dari indikator-indikator lainnya. Seperti misalnya saja adalah terkait tadi yang sebelum saya sampaikan, mengenai jenis kejahatan yang dilakukannya itu. Dilihat dari konteks sifat kejahatan yang dilakukannya itu. Lalu juga terkait dengan perbuatan pelaku saat melakukan tindak pidana itu yang harus menjadi pertimbangan, dan pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang dia lakukan juga harus dipertimbangkan sebelum akhirnya diberikan remisi pada si pelaku ini. Seperti itu. Nah, mungkin sekiranya yang bisa disampaikan. Oke, jadi terkait dengan pemberian remisi ini nih, sebenarnya pantas nggak sih, Kak? Oke, mengenai kepantasan ya, saya kira saya Iya. akan menjawab ini bahwa pemberian remisi kepada napi koruptor pantas atau tidak. Satu, meskipun itu hak, eh, tapi harus diperketat. Artinya, artinya pantas tapi dengan catatan tadi yang saya katakan. Catatannya adalah diperketat lagi. Saya tidak melarang bahwa narapidana itu tidak boleh diberikan remisi. Saya tidak melarang karena itu bagian daripada hak yang dimiliki dan bisa diperoleh oleh narapidana termasuk koruptor. Dia boleh dapat itu, tapi tidak serta-merta dia bisa memperoleh itu. Nah, lagi-lagi yang tadi saya bilang, ada pengetatan di situnya. Jadi harus ada syarat-syarat yang lebih diperketat untuk bisa didapatnya remisi itu. Jadi yang jika hanya kita mengacu pada syarat yang diberikan yang diatur dalam peraturan pemerintah yang juga spesifik yang diatur dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM, itu masih belum cukup memberikan pengetatan atas pemberian remisi ini. Karena karena saya melihat ini bahwa ini belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat itu sendiri. Harus ada pertimbangan dilihat dari segi konteks sifat kejahatannya. Motif dia saat melakukan kejahatannya seperti apa dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dia lakukan. Itu harus menjadi bahan pertimbangan sebelum diberikannya remisi itu sendiri pada si koruptor. Seperti itu singkatnya. Oke, baik. Sebenarnya narapidana koruptor ini boleh diberikan remisi. Kita tidak melarang narapidana koruptor diberikan remisi, tapi dengan catatan ya. Maksudnya syarat-syarat pemberiannya itu harus lebih diperketat lagi. Begitu ya, kayak kira-kira. Betul, harus diperketat lagi. Ini masih longgar soalnya. Iya, baik. Nah, apa namanya? Mungkin pertanyaan dari Olive cukup segitu dulu ya, Kak. Nanti kalau misalkan ada lagi nih pertanyaan dari Olive, nanti Olive akan tanya lagi. Tapi Olive di sini akan memberikan kesempatan kepada teman-teman jurisian yang sudah bergabung pada ngopi seruput malam hari ini untuk apa namanya? Dia mengajukan pertanyaan gitu. Siapa tahu di sini teman-teman jurisian ingin bertanya terkait dengan remisi pada narapidana koruptor. Oke, baik teman-teman jurisian, silakan ya teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan Olive tanyakan kepada narasumber dan langsung dijawab oleh narasumber. Ayo teman-teman jurisian silakan yang ingin bertanya. Ketik aja di kolom komentar.
belum ada pertanyaan nih Kak Jejen. Kayaknya Kak Jejen itu menjelaskannya sangat detail dan sangat jelas kali ya. Jadi teman-teman jurusan tuh nggak ada yang bertanya nih Kak Jejen. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Oke Kak Jejen, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman jurusan nih, tadi Olip ada yang lupa nih yang ingin ditanyain. Terkait dengan, kan tadi kan kita udah membahas syaratnya nih. Nah, terkait dengan tata cara pemberian remisi ini, tadi belum kita bahas Kak Jejen sepertinya. Itu gimana nih Kak Jejen tata cara pemberian remisi itu? Silakan Kak Jejen, sembari kita menunggu teman-teman jurusan bertanya. Oke. Em, Kalau secara normatif ya, tata cara pemberian atas remisi itu secara spesifiknya bisa dilihat di Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan perubahannya di Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019. Jadi untuk tata caranya di sini pemberian remisi itu bisa dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Nah, kedua, di sini tim pengamat pemasyarakatan dari lapas ataupun dari tim pengamat dari pemasyarakatan dari lapas itu akan merekomendasikan usul pemberian remisi itu kepada kepala lapasnya berdasarkan data dari narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi persyaratannya. Nah, jika dalam hal ini kepala lapas itu menyetujui usul dari remisi, maka kepala lapas itu akan menyampaikan usulannya itu pada dirjen, direktur jenderal dengan tembusan kepada kantor wilayah. Nah, namun jika kepala lapas itu tidak menyetujui yang dalam hal ini, maka kepala lapas itu akan menetapkan tentang narapidana yang tidak diusulkan dalam remisi. Nah, keputusan tidak diusulkannya remisi terhadap narapidana ini itu diberitahukan kepada narapidana dan dengan tembusan dirjen, direktur jenderal dan kepala kantor wilayah. Tapi bila mana usulan ini diterima, maka ini dari kepala kantor wilayah itu akan melakukan verifikasi terhadap terhadap usulan atas remisi yang diajukan. Nah, dari hasil remisi itu nanti akan disampaikan kepada kepala kantor wilayah kepada direktur jenderal. Nah, dari dirjen ini nanti melakukan verifikasi lagi terhadap usul dari remisi. Nah, setelah disetujui, maka nanti dirjen atas nama menteri itu akan menetapkan terkait dengan pemberian remisi ini. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam sebuah keputusan. Nah, keputusan ini akan disampaikan kepada lapas, kepada kepala lapas untuk diberitahukan pada narapidana dan dengan tembusan kepala kantor wilayah itu sendiri. Nah, itu adalah tata cara dari pemberian atas remisi. Oke, baik. Untuk teman-teman itu ya terkait dengan tata cara pemberian remisi. Silakan kalau misalkan yang dijelaskan ke jajan belum jelas atau teman-teman ingin meng-cross-checknya, silakan teman-teman langsung buka aja Permenkumham nomor 3 2018 Junto Permenkumham nomor 18 tahun 2019. Di situ tadi dijelaskan bagaimana mulai dari melalui sistem informasi, terus nanti ada rekomendasi, terus persetujuan, sampai dengan nanti diberitahukan kepada yang bersangkutan. Nah, itu teman-teman bisa langsung cross-check aja ke Permenkumham nomor 3 tahun 2020 Junto 18 tahun 2019. Oke, baik. Teman-teman silakan teman-teman jurusannya
Kalau teman-teman yang bertanya, langsung aja ketik di kolom komentar, nanti akan saya bacakan, dan selanjutnya langsung dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang bertanya. Sepertinya masih belum ada yang bertanya nih, Kak. Ada nih, Kak. Dari Leon Maulana 31. Izin bertanya, menurut pembicara, apakah pemberian remisi terhadap narapidana korupsi hanya cukup sebagai justice kolaborator dan pengembalian keuangan negara? Atau apakah ada inovasi yang hendak pembicara canangkan? Silakan, Kak Jejen. Oke. Oke, pertanyaannya apakah pemberian remisi terhadap narapidana korupsi hanya cukup sebagai justice kolaborator dan pengembalian keuangan negara, atau apakah ada inovasi yang hendak pembicara canangkan? Oke. Nah, oke, untuk bisa menjawab ini, sebenarnya ini kan jika kita melihat dari segi aspek bentuk yang tadi telah disampaikan di awal ya, terkait remisi. Remisi ini kan pengurangan masa penahanan, masa pidana. Jadi yang namanya remisi itu hanyalah sebatas dari segi ingin dikurangi loh masa penahanannya dari yang misalnya dari yang 8 tahun penjara, tapi karena dia oke lah, ambil contoh kasus dari segi kasusnya Joko Chandra yang diponis 3 tahun di 3 tahun 6 bulan, itu dia mendapatkan remisi 2 bulan. Nah, selain itu ini kan berarti yang digarisbawahi terkait atas remisi ini adalah terkait masa pidana atas narapidana ini sendiri. Jadi terkait dengan apakah ini dihubungkan dengan justice kolaborator ataupun pengembalian keuangan negara ini nanti akan masuk kepada kriteria yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum mengajukan remisi. Nah, justice kolaborator ini kan tindakan yang dilakukan tidak hanya seorang diri saja, tapi ada keterlibatan dari pihak lain. Pengembalian keuangan negara juga ini adalah sebuah objek yang menjadi objek atas perampasan uang oleh si pelaku. Nah, ini bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk bisa pantas nggak sih diberikannya remisi kepada si pelaku. Contohnya saja dalam hal kasus korupsi ini belum terpecahkan, sedangkan si pelakunya ini ingin mengajukan remisi, maka keterlibatan dalam perkara yang dia lakukan, siapa saja yang terlibat, itu harus dikelirkan, diselesaikan. Harus diberitahukan, harus bisa membantu aparat untuk bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus yang dia lakukan. Nah, kalau ini tidak berjalan, berarti ini menjadi salah satu yang tidak terpenuhinya atas syarat untuk bisa mengajukan remisi itu sendiri. Dan pengembalian keuangan negara juga salah satu syarat yang harus dijadikan pertimbangan juga untuk bisa mengajukan remisi.
remisi. Karena ya kita tahu bahwa jika kita melihat dari syarat yang saat ini telah diatur, syaratnya itu hanyalah sebatas memberikan denda dan uang pengganti berdasarkan putusan dari hakim. Tapi jumlah pengembalian yang diberikan, yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan jumlah dari uang yang dirampas oleh si koruptor ini. Nah, ini juga sebenarnya menjadi catatan ya, catatan untuk bisa mengevaluasi atas pertimbangan pemberian remisi itu sendiri. Ini salah satu kriteria yang harus dibangun ya, harus dibangun untuk bisa memperketat persyaratan atas pemberian remisi. Dan inovasinya apa yang tadi saya bilang, yang ini harus dipertimbangkan adalah terkait dengan uh, konteks pada sifat kejahatan yang dilakukan, pada sifat konteks kejahatan yang dilakukan. Nah, dalam konteks kejahatan dilakukan ini adalah korupsi, apalagi dampaknya yang begitu meluas, ini tentunya tidak bisa serta-merta langsung diberikan hanya karena misalnya dia telah menjalani proses masa pidana 1/3 dari masa tahanan. Tidak, ini harus diperketat lagi sistemnya. Tidak bisa hanya karena 1/3 masa tahanan lalu dia bisa menjadi syarat untuk bisa diberikannya remisi, tidak. Nah, makanya ini yang tadi dibilang, yang tadi dipertanyakan terkait justice kolaboratornya apakah sudah terungkap, dan jika ini belum terungkap, seharusnya ini tidak kemudian disetujui pengajuan atas remisinya. Dan pengembalian keuangan negara juga ini sebenarnya harus dievaluasi juga, karena pengembalian yang dilakukan itu justru tidak sepenuhnya dikembalikan. Ya, dalam arti sisanya ini masih banyak, kerugian negaranya itu masih sangat banyak, sehingga harus dievaluasi. Ini mungkin bisa jadi evaluasi dalam merubah sistem peraturan yang ada saat ini, kayak gitu. Dan inovasi saya yang tadi dibilang, selain tadi konteks sifat kejahatannya harus ditelusuri, juga tadi terkait dengan motif dia saat melakukan kejahatan dan pandangan dari masyarakat atas kejahatan yang dia lakukan, itu harus menjadi pokok pertimbangan sebelum diberikannya remisi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Jejen atas jawabannya. Mungkin silakan kepada teman-teman jurisian yang ingin bertanya lagi, silakan langsung ketik aja di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Silakan kepada teman-teman jurisian yang bertanya. Terima kasih kembali Kak Leon Maulana atas pertanyaannya. Oke kajian, sepertinya masih belum ada pertanyaan lain nih Kak. Waktu kita masih 5 menit nih Kak, tinggal 5 menit lagi. Ya. Oke Kak Jen, mungkin ini nih pertanyaan terakhir dari Olip deh nih Kak Jejen. Berhubung teman-teman jurusan belum ada yang nanya, pertanyaan terakhir dari Olip nih. Bagaimana konsep pemberian remisi yang ideal menurut Kak Jejen? Silakan.
Oke, terkait dengan konsep ideal ya pemberian remisi. Konsep ideal pemberian remisi sebenarnya, terkait dengan konsep ideal pemberian remisi ini harus dilihat juga dari segi tujuan dari diberikannya remisi itu seperti apa sih? Revisi lagi. Diberikannya remisi itu seperti apa sih? Ini kan tujuan, sebenarnya diberikannya remisi ini kan sebagai bentuk apresiasi sebenarnya. Bentuk hadiah lah, sebagai bentuk dari sebuah hadiah bagi narapidana itu sendiri. Tapi bila mana bentuk apresiasi ini hanya diberikan tidak dengan sebuah spesifikasi yang apa ya istilahnya itu bisa dipandang bagus gitu loh. Jika hanya dipandang sebagai sesuatu yang apa ya mungkin jika kita hanya memandangnya dari apa yang saat ini telah diatur itu belum cukup. Itu belum cukup sebagai sebuah nilai kepantasan bagi pemberian remisi itu sendiri. Kayak gitu. Karena yang namanya apresiasi bentuk hadiah itu kan sesuatu yang uh, bisa dikatakan bahwa kita memberikan hadiah sebuah apresiasi, sebuah bentuk apa sesuatu yang wah gitu loh. Tapi jika dalam pemberian remisi ini hanya sebatas bahwa ala kadarnya gitu, syarat yang dipenuhi itu ala kadarnya seperti ya cukuplah dikatakan sebagai orang yang berkelakuan baik aja lah dan tidak mengindahkan indikator-indikator lainnya seperti tadi yang saya katakan. Uh, Tidak dipertimbangkannya terkait dengan uh, jenis kejahatan yang dia lakukan, terus uh, apa motif yang dia lakukan saat melakukan kejahatan, bahkan ada yang bahkan sampai melarikan diri kan saat ingin menjalin masa proses penahanan, sampai ditangkap lagi dia tidak uh, diberikan penambahan masa tahanan, bahkan saat ini diberikannya remisi kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang saya kira ini belum mendekati konsep ideal itu sendiri ya. Saya kira mungkin konsep ideal yang dimaksud di sini adalah terkait dengan bagaimana sistem penseleksiannya itu lebih diperketat lagi. Saya kira untuk menangani proses penegakan tindak pidana korupsi ini tidak bisa kita melakukannya itu dengan cara-cara yang biasa itu. Apalagi jika dalam hal ini kita selalu dipertontonkan terkait dengan apa ya hukum yang begitu menjadi pemaaf gitu terhadap para koruptor ini. Ada bahkan di media-media itu sampai dipertontonkan hukum-hukum yang begitu menjadi pemaafnya di hadapan para koruptor itu. Itulah yang harus dibenahi sebenarnya terkait ini. Bahkan jika boleh saya mengutip, ini ada ucapan dari seorang Mahfud MD di mana kenapa begitu lemahnya penegakan hukum itu terutama pada si koruptor itu karena maraknya itu pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung ke koruptor yang kasasi. Banyak sekali maraknya. Itu adalah ungkapan dari Pak Mahfud MD itu sendiri. Dan sebagai catatan juga sebenarnya karena ini adalah kasus yang luar biasa dan cara penanganannya itu adalah harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga, maka saya kira ini adalah hal-hal yang harus kita benahi secara sama, baik secara sistem maupun penegakannya kayak gitu. Karena tren tindak pidana vonis dari tindak pidana kasus korupsi ini selama 2019 ini hasil dari ICW ya, dari catatan ICW itu rata-rata hanya sampai 2 tahun 7 bulan penjara saja. Apalagi belum ditambah
perlakuan-perlakuan istimewa lainnya, seperti diberi kortingan sanksi, juga panggung, terus untuk pembelaannya, kemewahannya, juga kesempatan demi kesempatan yang didapat oleh napi koruptor ini. Belum lagi adanya remisi ini, itu juga menjadi sebuah kesempatan bagi narapidana koruptor itu untuk bisa lebih mengurangi masa tahanannya itu, kayak gitu. Jadi mungkin spesifiknya lebih kepada remisi ini harus diperketat lagi sistem apa penseleksian lah, sistem atas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana koruptor ini, begitu. Oke, baik. Jadi menurut Kak Jajan ini apa namanya pemberian yang ideal, pemberian remisi yang ideal itu pertama itu kita harus melihat tujuan remisi itu sendiri kan. Setelah itu kita melihat spesifikasi apresiasinya kan di sini tuh masih apresiasinya masih diartikan secara umum. Nah, kajian tuh menurut kajian tuh lebih dispesifikin lagi gitu kan apresiasinya, bentuk apresiasinya. Nah, terus setelah itu kita juga harus mempertimbangkan jenis dan motif dari kejahatannya. Terus kita membenahi sistem dan penegakannya, sekaligus terkait dengan sistem seleksi yang diperketat. Sistem di sini seleksi, ya sistem seleksi di sini itu terkait dengan syarat-syarat pemberian remisinya lagi yang lebih diperketat. Oke, baik. Mungkin karena waktu kita telah selesai ini, telah usai ini Kak Jejen. Silakan untuk closing statement-nya Kak. Oke, closing statement ya. Ya. Jadi oke. Jadi untuk sebagai closing statement ya, saya kira mengutip daripada intinya saja mungkin uh, pemberian remisi itu memang merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Narapidana hak. Hanya karena itu merupakan hak lalu bisa diberikan kepada siapapun. Tidak, tapi harus juga dilihat dari segi aspek lainnya yang harus dipertimbangkan. Salah satu diantaranya tadi konteks sifat kejahatan yang dilakukan. Lalu juga terkait dengan bagaimana motifnya. Pandangan masyarakat seperti apa sih terhadap tindak pidana yang dilakukan tuh? Itu adalah bagian kecil dari segi indikator yang harus dipertimbangkan sebelum diberikannya remisi. Karena kita tahu bahwa di sini pemberian remisi itu bisa menjadi indikator lah, indikasi atas awal adanya korupsi di balik sel penjara yang dilakukan kepada petugas penjara. Itu bisa menjadi indikasi awal. Nah, hal yang semacam ini tentunya akan berdampak pada semakin runtuhnya esensi dan eksistensi kepentingan dari hukum pada masyarakat itu sendiri. Sehingga efek jerahnya itu tidak akan terbentuk pada para narapidana koruptor ini. Nah, itu hal yang mungkin sekiranya bisa saya sampaikan dalam forum diskusi kali ini. Dan saya kira saya ingin coba mengutip dari pandangan atau dari perkataan dari almarhum Pak Artijo Alkostar di sini, di mana hukum itu sebenarnya semestinya itu intimidatif terhadap penyelewengan, bukan malah sebaliknya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jen. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya. Semoga waktu dan ilmu yang Kak Jen berikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat pula untuk orang-orang di sekitar Kak Jen. Oke, baik. Amin. Olive juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Juris Police Institute yang telah memberikan kesempatan kepada Olive untuk memandu jalannya acara diskusi pada malam ini, ngopi seruput pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman jurisian yang masih stay pada malam hari ini. Sampai detik ini teman-teman masih stay dengan sangat antusias. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaan yang teman-teman berikan. Terima kasih atas masukan yang teman-teman berikan. Mungkin itu saja yang dapat Olive sampaikan dan Kak Jejen berikan.
apabila dalam memandu acara ngopi seruput pada malam hari ini Olive banyak kesalahan, Olive minta maaf. Sebelumnya, sebelum Olive tutup nih acara ngopi seruput malam hari ini, silakan teman-teman follow Instagram kita di @jurispolisinstitute. Dan jika teman-teman mempunyai saran terkait dengan tema apa yang ingin kita bahas untuk ngopi seruput pada malam-malam selanjutnya, pada minggu-minggu selanjutnya, silakan teman-teman langsung aja DM Instagram kita. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita di Jurispolis Institute. Terima kasih. Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu sehat dan sukses selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.